Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin kamu bahagia, semakin mantan menderita. Nah, jadi kita sudah membahas pada video sebelumnya bahwa perpisahan itu akan memunculkan yang namanya penyakit hasad, iri ataupun dengki. Para ulama menjelaskan al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Nah, jadi nih ketika setelah perpisahan itu mantan melihat bahwa kita semakin berjaya, usaha kita semakin moncer, semakin berhasil, bisnis kita semakin sukses, karir kita semakin menjulang, ya, maka apa yang muncul di dalam hati mantan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, penyesalan. Dia menyesal mengkhianati kita. Coba kalau dia masih bersama kita, maka hidupnya akan enak dan bahagia. Tetapi kan dia tidak mungkin misal untuk kembali kepada kita karena kita sudah bersama, sudah menikah dengan pengganti dia, dan yang jadi pengganti mantan ini, yang jadi suami atau istri pada saat ini adalah seseorang yang ribuan kali lebih keren, lebih kaya, lebih terkenal, lebih manfaat daripada mantan. Maka ketika dia tidak bisa kembali bersama, maka muncul tuh yang namanya penyakit hasad. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi, yakni menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri kita. Ya, apa kenikmatan yang membuat dia menjadi iri? Ketika dia melihat kita jauh lebih kaya raya daripada dia, sementara pada sisi yang lain, misal bisnisnya, usahanya nyungsep semua bersama orang ketiga yang jadi pasangannya. Kemudian yang kedua, dia melihat bahwa pasangan kita, ya, suami atau istri, itu suksesnya juga luar biasa dan kerennya luar biasa. Nah, kenikmatan inilah yang kemudian dia ingin hilang dari kita. Jadi tentu dia akan berdoa agar kita jadi bangkrut, ya. Kemudian bercerai misal dengan suami ataupun dengan istri. Nah, itu orang hasad biasanya doanya seperti itu. Dan ketika dia berdoa seperti itu, maka berdoa yang demikian hasilnya akan balik kepada diri mantan sendiri. Maka seiring semakin bahagianya kita, dan kita tampilkan itu kan di media sosial, kesuksesan kita dalam pekerjaan, bisnis kita, dan seterusnya, dia berdoa agar kita bangkrut dan seterusnya. Nah, hasil dari doanya tadi akan berbalik kepada diri dia sendiri. Justru dia yang akan tambah bangkrut dan tidak punya apa-apa. Jadi, ketika orang berdoa kebaikan untuk saudaranya, berdoanya diam-diam, berdoanya rahasia, tapi dengan kebaikan. Ya, misal ada teman kita mendoakan kita agar sukses, agar sehat, agar tambah bahagia dan seterusnya. Dia berdoa diam-diam untuk kebaikan kita. Maka para malaikat juga akan mendoakan agar dia juga mendapatkan kebaikan yang sama. Kullama
da'a li akhihi bi khairin qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Dan ketika seseorang berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya, maka para malaikat di sekelilingnya akan berkata, amin, perkenankanlah ya Allah, walaka bimislin, dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Nah, itu kalau berdoa dengan kebaikan. Bagaimana kalau orang berdoa dengan keburukan? Ya, berdoa yang buruk itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang terzolimi. Ya, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang. Illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Nah, kalau kita yang sudah dizolimi oleh mantan, kita mendoakan keburukan untuk dia, itu insya Allah akan terjadi karena kita adalah orang yang terzolimi. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, itu kalau kita yang terzolimi, ya. Ini kan mantan yang mengkhianati. Dia tidak terzolimi, dia yang sudah menzolimi kita. Ya, maka ketika dia berdoa keburukan untuk kita karena dia iri dengan segala kesuksesan yang berhasil kita capai, maka para malaikat juga rumusnya sama, akan berdoa semoga dia mendapatkan apa yang menjadi doa dia untuk kita tadi, walaka bimislin, tapi untuk diri dia sendiri. Itu yang menyebabkan kenapa doa itu akan berbalik untuk diri dia sendiri. Jadi dia mendoakan agar kita bangkrut, maka bisnis kita akan baik-baik saja, malah akan tambah maju, tambah besar. Justru kebangkrutan itu akan menyertai mantan. Dia sudah bangkrut dan dia mendoakan agar kita bangkrut, maka dia tambah bangkrut, tambah nyungsep. Itu kenapa ketika kita bahagia, semakin kita bahagia dan mantan iri dengan kebahagiaan kita itu, semakin dia menderita. Karena dia tidak cuma iri, doa-doa buruknya untuk kita akan berbalik kepada diri dia sendiri, dan itu yang akan membuat penderitaannya semakin menderita. Penderitaannya menjadi berlipat-lipat ganda. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.